Selamat pagi, Bu. Pagi. Ya, perkenalkan, saya Noviana Alda dari Universitas Muhammadiyah. Iya. Maaf mengganggu waktu Ibu sebelumnya. Oh iya, nggak Di sini saya apa-apa. ingin mewawancarai Ibu, apakah Ibu bisa? Oh iya, bisa. Ada yang bisa dibantu? Di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Ibu. Mm-mm. Yang pertama itu, sudah berapa lama Ibu mengajar di Sekolah Budi Utomo, Bu? Saya mengajar sudah kurang lebih 5 tahun di situ. Saya mengajar agama Kristen. Oh, gitu. Eh, Apakah ada mata pelajaran lain yang Ibu ajar selain mata pelajaran yang sesuai dengan ijazah Ibu? Saya kemarin itu dipercayakan untuk mengajar seni budaya Ya, Bu. selain mengajar agama. Apakah ada kesulitan yang dialami oleh Ibu guru saat mengajar mata pelajaran yang di luar pendidikan kuliah Ibu? Ya sebenarnya banyak sih kesulitan ya kalau kita Ya. perhatikan dengan lingkup sekolah yang sederhana ya seperti di tempat saya mengajar, karena di situ kendalanya kita membutuhkan kalau untuk praktek kita ya pastinya butuh apa ya alat-alat yang kita gunakan saat praktek itu yang menjadi kendala sih. Kalau dari anaknya ya selagi kita bisa belajar ya kita akan belajar bersama-sama seperti itu. Bagaimana, Bu, cara Ibu mengatasi kesulitan tersebut? Ya kesulitan itu yang namanya saya belajar itu pasti ada kesulitan, tetapi jikalau kita mau bekerja sama belajar bersama-sama ya pasti sedikitnya bisa teratasi lah. Kita akan belajar bagaimana cara belajar bersama-sama dengan siswa tentunya seperti itu ya. Ya, Bu. Terus menurut Ibu, apakah seorang guru perlu memiliki profesionalisme, Bu? Ya itu perlu Ya, mengapa, Bu? ya, karena bagaimanapun ya seorang guru itu kan suatu yang diidolakan biasanya ya, karena semua anak juga biasanya ada yang suka mengidolakan guru yang seperti apa ya. Karena guru yang profesionalitas itu adalah pada intinya adalah guru yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk ya melakukan tugas pendidikan dan pengelolaan yang baik dan benar seperti itu. Apakah Ibu tergabung ke dalam organisasi profesi, Bu? Untuk saat ini belum. Oh ya, belum pernah ya, Bu? Belum. Oh ya. Apakah Ibu tahu tentang program PLPG, Bu? Ya PLPG itu udah nggak asing sih sebenarnya ya. Iya. Karena itu adalah suatu program yang diselenggarakan oleh pemerintah ya. Karena itu fungsinya untuk meningkatkan kualitas guru. Iya. Ya. Karena bagaimanapun seorang guru itu biar dikatakan berkualitas dia perlu dididik lagi, bukan cuma siswa aja yang dididik ya. Karena Iya, Bu. untuk menentukan kelulusan mereka juga saat nanti sertifikasi kan ada yang namanya sertifikasi. Jadi guru itu juga harus seperti dididik lagi gitu ya, seperti melalui portofolio atau melalui diklat atau pendidikan dan latihan seperti itu. Uh, Sudah 1 tahun kan, Bu, pembelajaran dilakukan secara daring ya. Terus menurut Ibu guru, apakah kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran daring bagi siswa gitu, Bu? Iya sudah setahun ya, kurang lebih setahun ya, Ya, belajar daring saat ini ya. Emang sih terkadang ada kelebihan ada kekurangan juga Ya, setiap setiap pendidikan yang kita alami ya. Ya. Tapi kita membahas dulu yang tentang kelebihannya seperti apa. Kalau kelebihan yang kita rasakan sebenarnya itu ya kita hemat Ya. hemat tempat ya, hemat tempat. Kita nggak perlu lagi berjalan jauh ya kan. Terus materinya kita bisa download, selain kita dijelaskan oleh guru kita bisa download atau browsing di HP ya kan. Nah terus persiapannya juga siswa nggak harus capek-capek jalan dulu, tapi bisa browsing kan seperti itu. Sebenarnya kelebihannya bisa di situ sih, kita ngerjakan nggak harus pergi keluar ke toko buku, tapi lihat browsing di internet karena kan kita udah punya HP Android. Itu kelebihannya. Nah kekurangannya yang kita rasakan juga ada ya, seperti misalnya pengunduran waktu yang namanya siswa gitu ya kan. Siswa yang namanya
mengerjakan tugas terkadang ya nggak bisa harus saat itu, ya mungkin kita memahami juga karena mereka kan tinggal sama orang tua asuh. Jadi mungkin sama orang tua asuhnya mereka juga dikasih kerja apa atau apa bagaimana gitu. Terus selain daripada itu yang nggak punya wifi di rumah, dia menggunakan kuota, boros kuota juga seperti itu. Apalagi kalau Ya. misalnya di sekolah itu nggak ada ini ya Bu, pembagian kuota gratis untuk siswa ya. Iya seperti itu. Menurut Ibu, apa arti profesionalisme sebenarnya Bu? Ya menurut saya secara pribadi ya, bahwa profesionalisme itu dan itu wajib dimiliki oleh guru ya. Karena guru memiliki sifat yang harus ada pada seorang guru ya, dan untuk menjalankan pekerjaannya ya, sehingga guru itu dapat melakukan setiap pekerjaan, setiap apa yang dia miliki itu, dan menjelaskannya itu dengan percaya diri gitu ya. Dan pekerjaan itu penuh dengan tanggung jawab, tidak hanya asal-asalan ya kan. Yang namanya orang profesionalitas itu dia betul-betul ya seperti perfect, dia harus bisa gitu Ya, melakukan seperti semuanya dengan totalitas ya Bu. iya seperti itu contohnya. Selanjutnya, mengapa guru dikatakan sebagai suatu profesi dan bukan pekerjaan Bu? Karena kalau dia dikatakan pekerjaan ya kan, dia hanya melakukan suatu pekerjaan saja ya, saja kerja. Tetapi kalau profesi itu ya, profesi itu adalah sebuah niat dari seseorang untuk dia membagikan ilmu yang sudah dia miliki kepada siswanya atau kepada orang lain gitu ya. Jadi suatu pekerjaan yang tidak semua orang bisa ya kan. Karena pekerjaan itu sebagai seorang guru itu betul-betul dia dari hati yang tulus. Kalau dia mengandalkan, dia berpikir bahwa menjadi seorang guru enak karena gajinya dan sebagainya, tidak juga. Tapi kalau dia tidak punya hati dan panggilan untuk mengajar, itu juga tidak bisa, dia tidak akan bisa melakoni itu. Seperti itu. Ya. Selanjutnya, bagaimana tanggapan Ibu terhadap undang-undang guru dan dosen? Ya, namanya kita pendidikan mesti memang ada undang-undang ya, Iya, Bu. guru dan dosen seperti itu ya. Nah, di situ juga guru harus memiliki kompetensi yang disebut dengan kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional seperti itu, yang itu harus dimiliki oleh seorang guru yang dikatakan guru profesional ya. Kalau guru biasa mah biasa-biasa saja ya kan. Tapi ketika dia dikatakan guru profesional, ada 4 hal itu tadi yang harus dia miliki ya. Nah, karena itu merupakan holistik dan yang harus menjadi ciri khas seorang guru profesional seperti itu. Selanjutnya Bu, jelaskan pengertian kode etik di Undang-Undang Guru dan Dosen pada profesi guru. Kode etik itu karena memang setiap segala sesuatu itu memang harus ada ya yang membatasi. Kalau enggak kan nanti simpang siur ya. Nah, kode etik itu menyatakan suatu perbuatan yang benar atau yang salah gitu ya. Karena di dalam kode etik itu ada sistem norma. Ada sistem norma, baik itu nilai dan aturan profesional yang tertulis secara tegas untuk menyatakan keadaan seseorang, apakah dia itu benar atau salah seperti itu. Kenapa ada program dari pemerintah untuk mengadakan PLPG Bu? Karena sering sekali ada perubahan ya. Kita tahu sekarang berganti menteri, berganti juga aturan ya kan. Di dalam pemerintah kan sekarang ini jadi bukan hanya siswa aja sih yang dibingungkan, guru-guru juga merasa dibingungkan dengan hal seperti itu ya. Nah, dalam pembelajarannya nanti yang udah dari sekarang udah mulai K13, nanti mungkin kita nggak tahu berapa lagi seperti itu ya. Jadi banyak ini ya. Jadi memang harus seperti ada PLPG dan untuk meningkatkan kualitas guru tadi ya, seperti apa yang sudah kita bahas di atas, untuk meningkatkan kualitas guru dan profesi guru di dalam dia menjadi seorang pendidik dan pengajar. Jika melihat tentang degradasi moral yang melanda pendidikan kita seperti tawuran pelajar, bentrokan mahasiswa, kasus asusila, membolos, mencontek, dan sejumlah
permasalahan lainnya ya Bu. Menurut Ibu apa yang salah dari sistem pendidikan di negeri kita ini Bu? Kalau dikatakan apa yang salah ya, dipertanyakan apa yang salah dari sistem pendidikan kita ya, mungkin itu tadi lah yang ibu katakan bahwa dengan bergantinya menteri, berganti lagi aturan. Nah, dalam dunia pendidikan itu berganti dan akhirnya kita juga dalam menentukan sesuatu hal itu kan antara iya tidak gitu kan. Nah, dan itu juga terjadi bukan hanya kepada siswa, guru juga mengalami hal itu. Dan selain itu sepertinya kurangnya kerjasama mungkin antara siswanya dengan orang tuanya, mungkin kurang komunikasi atau bagaimana, dan kurang kerjasama juga orang tuanya sama guru atau orang tuanya sama murid anaknya gitu ya. Jadi kita memperhatikan di situ terjadi tawuran dan sebagainya, kita tidak bisa juga menyalahkan dari pihak sekolah ini tidak pernah mengajarkan begini-begini, tidak bisa juga karena kan nggak mungkin guru itu mengajarkan yang tidak baik kepada anaknya ya kan. Dan mungkin di sini kembali kepada pribadi seseorang ya, Kembali ke siswanya lagi iya ya Bu? seperti itu. Jadi harus ada kerjasama antara orang tua dengan anaknya, dan orang tua juga dengan gurunya, dengan orang tua dengan sekitar gitu. Jadi kita harus bisa saling bekerja sama satu sama lain seperti itu. Baik Bu, ini pertanyaan yang terakhir Bu. Apa saran Ibu bagi kami yang saat ini sedang menempuh kuliah di FKIP Bu? Ya, saran saya ya secara pribadi buat Novi dan mungkin buat teman-teman yang lainnya, ketika kita dipercayakan untuk menjadi seorang guru itu adalah panggilan ya, panggilan bagi kita. Jadi ketika kita dipanggil untuk menjadi guru ya lakukanlah pekerjaan itu dengan tulus, bukan karena kita ingin mengejar yang orang-orang katakan bahwa dengan menjadi guru itu enak, kita bisa santai, uang jalan terus, ya tidak seperti itu. Tapi juga dari hati nurani kita terpanggil untuk menjadi seorang guru dan mengajar, mendidik anak-anak sehingga dia menjadi anak-anak yang juga punya kualitas seperti itu ya. Jadilah dan terus berjuang, dan jangan ada sedikit permasalahan capek mau jadi guru begini-gini ya, namanya juga kita harus berhadapan dengan manusia yang hidup ya kan, bukan benda mati seperti itu ya. Novi tetap semangat ya dalam mengajar ya. Oke Novi. Ya Bu, baik, saya rasa ini cukup Bu. Terima kasih buat waktunya Ibu, sudah meluangkan waktu untuk diwawancara. Saya ucapkan terima kasih Bu. Iya, sama-sama Novi, semoga sukses. Ya Bu, amin.